Ya, penonton, kali ini saya akan membahas mengenai laptop merek Huawei. Ini kebetulan adalah laptop direktur perusahaan saya. Kebetulan dia lagi tidak ada, jadi saya pinjam saja. Jadi ini masih asli ya, dari China langsung. Tapi speknya kurang lebih adalah spek internasional. Ya, jadi kita bisa tahu lah ya sebenarnya keunggulan dari laptop Huawei itu apa ya sebenarnya. Ini dia touchscreen ya, kalau bisa dilihat listnya ini sebenarnya ada list tapi hampir nggak kelihatan ya, karena dia mirip-mirip pembuatannya, mirip-mirip handphone. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, di sini tuh ada garis hitamnya ya, list hitamnya di sini. Ya, di sini ya, kelihatan list hitamnya ya. Jadi ini orang pertama kali lihat secara estetik ini kok sepertinya full ya, benar-benar full layarnya ya, tapi padahal enggak, di pinggirnya masih ada list sedikit ya. Kurang lebih listnya itu sebesar yang punyanya si Lenovo ya, yang Lenovo serial IdeaPad. Nah, lihat ya, ini dia keyboardnya juga masih keyboard biasa ya, bukan keyboard yang backlight ya. Kalau bisa dilihat ya, bukan keyboard backlight, dia keyboard biasa ya, nggak ada lampunya ya. Lihat ya, masih ada listnya. Nah ya, tidak jelas ya, tapi listnya cukup tipis ya. Dan ini touchscreen ya, dia ini touchscreen. Nah ya, ada password. Oke, masuk ya, jadi dia touchscreen ya. Dan touchscreennya nih ya, layarnya sih umum ya, saya bilang umum, menggunakan layar dari handphone ya, smartphone pada umumnya ya. Terus kita lihat speknya. Nah, wah, tulisan bahasa Mandarin semua ya. Untung kita udah biasa ngoprek-ngoprek komputer jadi. Nah ini tapi touchpadnya ini enak ya, lancar sekali, mulus gitu loh. Jadi pemakaian lama pun nggak membuat jari kita keset ya. Biasanya kalau kadang kita gini, wah jadi langsung keset, terasa panas, tapi dia enggak ya. Bisa lihat ya. Jadi kurang lebih sebanding lah ya dengan ya. Yang ini yang Lenovo IdeaPad, dia ini keset gitu loh. Jadi kalau pakai lama makin digesek tangan, jadinya makin nggak nyaman ya. Tapi kalau listnya kurang lebih sama ya. Ya dia punya lebih tipis dikit lah, tapi bagian atasnya ini sama, dia tipis ya, ini masih agak lebar karena dia ada webcamnya ya. Yang serial ini dia memang nggak ada webcam ya. Serial yang ini dia nggak ada webcam ya. Oh ini, oke, kita lihat saja dia ininya. Propertiesnya ya, ini jadi MacBook X Pro ya, lihat ya. Sebenarnya sama aja nih, Core i5, tapi i5 nya sudah generasi 6 ya, generasi terbaru, 8 malah ini, karena kepala 8250U ya. Ini sebenarnya kenapa yang aslinya biasa ya, produk-produk aslinya itu di negara mereka sendiri itu yang paling baru itu tidak diekspor ke luar negeri, tapi mereka gunakan dulu di sana. Mereka pakai dulu mungkin 1-2 tahun, lihat hasilnya, kalau bagus ya mereka baru diproduksi lalu untuk ekspor ke luar negeri. Jadi jangan heran kenapa banyak orang lebih suka ya langsung ke negara asalnya merek tersebut untuk membeli, karena untuk mendapatkan kegunaan bukan kegunaannya, kemampuan atau kapasitas yang paling maksimal ya, atau paling baru. Oke. Nah, semuanya ini sama-sama aja ya, ini 8 GB umum lah ya. Terus dia harddisk juga nggak besar-besar amat kalau kita lihat tadi. Lihat harddisknya ya, ada 2 dibagi 2. Ini kalau ditambahin hanya baru 256 ya. Ini 80 ditambah 150 lah ya. 80 tambah 150, dan ya ini baru 230-an ya, 256
ya. Oke, kita mungkin mau coba tes benchmarknya ya. Kita ini sebelum saya downloadin benchmarknya ya, karena nggak ada kesempatan ngotak-ngatik. Ini pas pandemi ini dia balik ke Tiongkok sana ya, jadi ini kita baru ada kesempatan untuk ngotak-ngatik ya. Ya bisa ada Chrome juga ya, bisa install Chrome. Ini saya install ini ya, bisa diinstal Chrome juga, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita search Google ya, karena kita di Indonesia jadi kita nggak takut ya, search Google bisa dapat. Tapi kalau di China nggak bisa search Google, kayaknya kena blok, udah harus pakai VPN. Benchmarknya benchmark test. Oke, kemarin itu ada satu. Nah, kayaknya ini ya, kalau nggak salah ya. Android sana. Saya lupa itu waktu itu. Oke, ini mungkin saya pause dulu ya untuk cari dulu. Ya oke. Ya oke ya, ini udah dapat ya user benchmark. Langsung free downloadannya. Nah, di sini sudah ada ya, free download. Jadi ada di userbenchmark.com. Ini sih ya nggak oke, downloadnya nggak lambat ya. Ya jadi dia sebenarnya mau kinerjanya seperti apapun sebenarnya terbatas juga ya. Dia biarpun kinerjanya tinggi, tapi kalau speed dari internetnya misalnya nih, wifi-nya dia udah bagus, tapi speed internetnya biasa aja ya, dia speednya juga tetap biasa aja ya, nggak terlalu terlihat bagus sejauh apa gitu performanya. Makanya kita harus pakai benchmark ini baru ketahuan. Oke, sudah dapat keluar, kita run ya, benchmark ini dan dia lari ya, dia kan. Dan apabila ada chipset apa namanya, grafiknya apa segala macam, apabila sudah terupdate ya, dia akan oke apa pula ini. Oh, ini karena dia ada warning ya, karena dia berusaha menembus chipset. Jadi dia ada peringatan dari antivirusnya bahwa ini mungkin ya, takutnya adalah trojan atau apa ya. Itu di allow aja itu apabila muncul seperti itu ya. Oke, ini benchmark file. Kita mungkin harus ini ulang lagi ya, gara-gara tadi internet itunya antivirusnya itu benchmark file. Ini ada rananya. Nah, sudah masuk ke CPU ya. Dan ini tidak peduli ya, ini ke laptop kita itu secepat apa, CPU apa, karena saya udah coba semua, baik yang dari Celeron N4000, i7 ya, Pentium i7, yang ini dia i5 ini i5 ya, sama aja dia kecepatannya kurang lebih sama. Oke, muncul iklan itu di iklan itu, ini akan berita lah ya, iklan. Lihat ini semua keluar semua. Dia menggunakan tes ya, speednya ini mencapai angka berapa ya, nanti dia rekam semua dan dia akan membandingkan dengan secara keseluruhan ya, secara global
Sebenarnya performa dari chipsetnya ini ya misal CPU ya RAM-nya yang kondisi segini harusnya tuh di angka berapa maksimalnya ya, nanti dia akan bandingkan gitu loh dengan keseluruhan. Jadi semakin banyak orang menggunakan ini, datanya dia akan semakin akurat ya perbandingannya. Jadi sudah banyak sih orang menggunakannya ya. Jadi dia dibandingkan ya terlalu banyak iklan keluar. Jadi sudah banyak sekali orang menggunakannya sehingga perbandingannya sudah banyak. Oke, komplit. Nah, dia akan membuka satu halaman website ya, untuk jadi dia ini harus ada sambung internet ya, kalau enggak dia nanti nggak bisa membaca hasilnya. Nah, lihat isi statusnya merah di sini ya, masih kalah sama yang laptop Dell Latitude E7450 ya, yang sempat saya ada videokan juga. Prosesornya juga masih warna kuning. Nah, tapi memorinya memang bagus ya, karena memorinya 8 GB ya. Terus OS versionnya ini juga bagus karena dia Windows asli ya. Windows yang membajakan ya mungkin hanya dapat kuning di sini. Nah, tapi basic statusnya ini yang kaget ini merah ya, padahal dia sudah A5 generasinya cukup tinggi lah ya, terbaca asli ya, sama ya dengan yang tadi kita lihat. Wah, ini cukup ini juga ya, cukup ya, dia 50% di atas rata-rata ya, jadi rata-rata dia kurang lebih ya 50% lah di atas rata-ratanya ya, jadi di below expectation ini ya. Jadi dia seharusnya bisa lebih bagus sebenarnya ya dari yang mereka iklankan, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal untuk di laptop ini ya, bukan karena Intelnya ini ya, tapi karena dia kinerjanya di laptop ini ya. Speednya hanya 43% ya, average score-nya baru 61, overclock-nya 35 ya. Nah, tapi videonya ini ya lumayan lah, 108% ya, karena dibandingkan harganya ya dia sudah bagus sebenarnya. Nah, ininya nih grafik cardnya nih, ini grafik cardnya dia menggunakan grafik 620 padahal ini, tapi tetap cuma dapat 5% aja. Ini grafiknya sih kurang terlalu, grafiknya nggak memuaskan. Jadi dia mungkin di Huawei ini sebenarnya dia nggak terlalu cocok menggunakan grafik tipe ini ya, mungkin karena mereka kurang kompatibilitasnya ya, apa itulah ya, sehingga kurang bagus ya, kurang maksimal dia, jadi makanya ya jadi kurang lebih ya ini dia dibandingkan ya dengan yang setara ya, yang setara. Lihat dia sudah i7 tapi tipenya sama nih generasinya ya, kepala 8 juga, yang kalau dia menggunakan Core i5 kepala 8 yang sama persis ya, harusnya dia bisa dapat 63% gitu loh nilainya kan, skornya 63 lah, harusnya bisa dapatnya segitu. Nah, terus kalau misalnya dia dibandingkan dengan menggunakan ya GPU atau graphic card tipe-tipe ini ya, dia harusnya bisa mendapatkan lebih bagus, tapi ya harganya ya memang ya harus tambah kurang lebih, kalau dirupiahkan ya sekian ya. Kalau dia menggunakan Nvidia ya, makanya dari USD graphic dia pakai Nvidia MX, bisa 2 kali lipat ya, lebih bagus ya, sebenarnya gitu. Jadi ya dia di sini juga keluar penyaranan penggunaan ya, atau penggantian ya. Cuman ya karena laptop ya kita nggak bisa ganti lah ya. RAM-nya sih sudah bagus lah ya, mau ganti lebih bagus pun sama saja ya, sekitar 60-an juga ya. Yang ini harddisknya juga oke ya, harddisknya oke banget, Samsung ya, sudah cocok sekali ya dengan penggunaannya di sini. Oke, ini kurang lebih ya seperti itu ya, kita
3 GB flip 8 GB ya. Ya ini RAM-nya benar-benar bagus ya, karena sudah ada banyak iklan-iklan pun dia masih kuat. Jalannya RAM-nya ini benar-benar bagus. Ya. Ya kurang lebih seperti inilah. Jadi ya sebenarnya tidak hanya kita harus melihat merek dan tipe juga, tapi kita harus melihat apakah mereka ketika memproduksi suatu laptop ini, mereka menggunakan spare part ini itu compatible nggak, cocok nggak gitu loh. Nah kalau kurang cocok ya akhirnya jadi gini, dia nggak maksimal hasilnya, walaupun ini sebenarnya bagus ya, walaupun ini sebenarnya bagus ini, tapi nggak maksimal gitu loh ya. Ini bagus sebenarnya kan, grafiknya sebenarnya cukup kuat ya, 1 GB padahal ya gitu, 1 GB loh, tapi ya kan ada yang nggak maksimal jadi sayang. Oke, nanti kita mungkin kesempatan kita akan coba tes lagi yang sama dengan pakai Core i5 juga ya, dari Lenovo juga ya. Kita akan cari ya, tunggulah video berikutnya ya. Tipis sih, enteng.